Udah ikutan nyanyi ya, Om apa? Sus Romo? Ya, oke. Sekarang supaya kita lebih semangat, seperti biasa kita akan tepuk PDC. Sudah siap, Oma? Iya, mari Oma kita tepuk PDC. Aku sehat, aku kuat, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Mak, biar tambah semangat. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore! Oke. Teman-teman yang sudah ada di studio, sudah siap ya? Kita akan mulai acara PDC. Sis Dewi dan teman-teman, kita akan mulai puji-pujian dan doa bersama pada pagi hari ini. Mari, silakan. Terima kasih, Ci Ike. Mari saat ini kita sama-sama. Oke, mau tepuk PDC lagi ya Dewi ya? Biar supaya semangat ya. Oke, ulangi ya. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore! Luar biasa. Tadi Ike sudah memberikan contoh tepuk TC juga. Ya Dewi ya. Oma Opa, hari ini kita kedatangan relawan baru. Namanya siapa? Nama saya Dewi. Yang Salam keras kenal dikit. buat Oma Opa. Nah, ini kalau kita bicara harus yang rada keras. Oh, agak keras ya. Suara saya enggak kedengaran sampai sana apa? Ini saya sudah teriak-teriak di sini. Luar biasa. Lan, Hah? kan ini orang halus. Oh iya, beda sama kita ya, yang sukanya jingkrak-jingkrak. Wah luar biasa. Belum, ini masih malu baru kenalan. Ya. Nyapa Romo dong, selamat pagi. Oh iya, Romo. Selamat pagi Romo Tinus, ada suster juga, ada Oma Opa semua yang ada di rumah. Luar biasa, selamat pagi. Kemarin saya dengar dari Tante Giok bahwa Oma Opa ada yang dari luar negeri. Oh iya, luar dari biasa. luar negeri. Kalau DNA dari Brisbane. Oh dari Brisbane, mana yang dari Brisbane? Aida. Ada yang dari Brisbane. Oh Nah. itu. Halo. Lalu dari mana lagi? Dari mana-mana. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta, kelihatan ada dari Bandung juga, Bandung. mungkin dari Bali ada, Surabaya. dari Wah. mana-mana pokoknya. Banyak dari sekali. Jambi. Jambi? Jambi. Banyak sekali yang berkumpul di tempat ini karena ada gerakan Roh Allah yang membawa kita ke tempat ini bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya gerakan Roh Allah ini pula yang akan selalu tinggal di dalam hati kita selama pertemuan PDC online ini. Mari Oma Opa, saya mau ajak untuk bergerak mengikuti gerakan Roh Allah yang telah membawa kita berkumpul bersama. Kita nyanyikan ada gerakan Roh Allah. Oma Opa, yuk kita berdiri bangkit untuk menggerakkan tubuh kita. Tepuk tangan ya Oma Opa. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi kita nyanyikan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa dan dalam roh kita. Di hidup, di jiwa, dalam
di jiwa, dalam roh dan hati. di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. 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 Yeay. Masih semangat memuji Tuhan, Oma Opa? Masih. Angkat tangannya kalau masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan hari yang terindah, karena ini sungguh-sungguh hari yang terindah di dalam diri kita, berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Di hati kita ada cintanya. Kita nyanyikan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. sekali lagi hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Saya percaya Oma Opa di sini masih tetap semangat untuk memuji. Semangat, semangat. Betul. Karena apa? Kita mau semakin memuji Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Yesuslah kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Yesus kekasih Jiwaku. Oma Opa, ayo kita bangkit berdiri. Oma Opa, kita menggerakkan tubuh, tangan, kaki. Oma Opa, joget ya Oma. Syalalala. Syalalalala, syalalalala, ya ya ya. Sekali lagi syalalala. Syalalalala, syalalalala, ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, biasa ya. Glory, glory, haleluya. Sampai ngos-ngosan karena semangat memuji Tuhan. Kamu aja ngos-ngosan, apalagi oma opa lo. Oh, tapi oma opa luar biasa. Mereka tuh bersuka cita. Gak ada yang ngos-ngosan. Oh, enggak ada, mereka joget-joget semua. Betul enggak Oma? Yang setuju angkat tangan. Wah, luar biasa. Sukacita semua. Karena Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Mari Oma Opa, saat ini kita menenangkan hati kita. Kita mau merasakan kuasa Roh Kudus untuk semakin memenuhi hati kita, sehingga kita benar-benar mempersembahkan diri kita, pikiran dan waktu ini hanya untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja.
mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Allah Roh Kudus, kami menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami mohon Kau selalu satukan hati kami, sehingga kami pada saat ini dalam acara PDC online ini dapat benar-benar memberikan hati kami, jiwa, dan raga kami ke dalam penyertaan dan penyelenggaraan-Mu. Kami membuka diri kami Allah Roh Kudus. Inilah diri kami yang mau mendengarkan Engkau, yang mau memuji dan memuliakan Tuhan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam penyertaan dan penyelenggaraan-Mu, karena kami sungguh percaya bila Roh Allah turut bekerja saat ini, tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. bila Roh Allah turut bekerja, Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oma Opa dan Romo serta saudara-saudari sekalian, mari kita semakin melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di masa-masa seperti ini, Tuhan masih menyertai diri kita. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk dapat menjalani kehidupan ini, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu menemani diri kita. Dia selalu menyertai diri kita. Bahkan di saat ini pun Dia masih menyertai diri kita untuk bersatu bersama dalam pujian dan penyembahan kita. Sungguh, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik dan tidak akan pernah membiarkan diri kita. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan Bapa yang kekal. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang sebab kau Bapakku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. sebab kau Bapakku, Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan cinta-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak ada hentinya Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu Kau berikan dalam perjalanan hidup ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan diberikan oleh Romo Tinus. Kami mohon Kau jaga hati kami, telinga kami, pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat meresapkan segala yang diberikan oleh Romo ke dalam hati dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami serahkan kembali kepada Ibu Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih Sis Dewi dan tim yang ada di studio. Kita yang ada di rumah masing-masing tambah semangat melihat tim yang ada di studio. Mari Opa Oma, kita lanjut acara dengan renungan. Pasti sudah ditunggu ya Opa Oma. Pagi ini di Zoom ada tamu dari luar pulau yang akan memberikan kita renungan pada pagi hari ini dengan tema Ku Perlu Tuhan. Temanya sangat menarik ya Oma Opa. Oke, kita langsung saja sapa Romo RD Martinus Tamu Ama. Halo Romo Tinus. Selamat siang. Siang ya Romo ya, jangan pagi ya. Di sana selisih 1 jam ya Romo. Iya, benar. Ya, Pagi oke. menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang. Romo Tinus saat ini bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari dan Pasar Bali. Betul ya Romo? Benar, ya benar sekali. Ya, Romo Tinus di Paroki Hati Kudus Yesus sudah bertugas berapa lama? Saya bertugas di Paroki Palasari sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Sip, oke. Nanti Romo jadi membawakan lagu buat kita ya. Semoga lagunya sesuai dengan temanya ini. Sesuai pasti Romo. Oke, mari Romo, karena waktu ini sudah tambah siang, kami persilakan Romo untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ike. Dan saya sangat bergembira, bersukacita bersama Opa Oma karena sudah mendengarkan puji-pujian dari rekan-rekan tim pujian. Beri tepuk tangan dong buat tim pujian, luar biasa ya.
Wah, suaranya bagus-bagus, menggugah hati dan jiwa untuk semakin memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Opa, Oma, para suster, ibu bapak yang saya cintai, selamat pagi menjelang siang dari Bali. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema Ku perlu Kau Tuhan. Sebenarnya tema ini berasal dari sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Mike Mohede, judulnya Ku Perlu Kau Tuhan. Nanti Romo akan mencoba untuk bernyanyi karena Romo suara pas-pasan. Dan inspirasi temanya berasal dari Mazmur bab 42. Mazmur bab 42 ayat 1 sampai 12. Romo akan membacakan teks Mazmur ini dan mari kita mendengarkan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Opa, Oma, para suster, ibu bapak, saudari-saudara yang saya cintai, tentu kalau kita mendengar bacaan dari Mazmur ini, kita dalam hati, dalam pikiran bertanya-tanya, kenapa Romo merenungkan sabda Tuhan yang begitu katakan menggugah jiwa kita, kerinduan kita, kebutuhan kita akan Allah, keperluan kita akan Allah. Saya kira pertanyaan yang membantu kita untuk kembali merenungkan sabda ini dengan lebih dalam ialah seberapa haus dan rindu kita membutuhkan Tuhan. Seberapa haus dan rindu kita membutuhkan Tuhan, atau seberapa perlu kita membutuhkan Tuhan.
Tentu opa oma, para suster, semuanya sangat membutuhkan Tuhan, sangat memerlukan Tuhan, sangat membutuhkan Dia yang menjadi kelegaan bagi jiwa kita. Bahkan orang-orang tak beragama pun ya, mereka juga membutuhkan Sang Ilahi, Sang Maha Tinggi. Kalau ya kebetulan saya orang Sumba, di daerah kami di Sumba itu ada satu kepercayaan namanya Marapu. Nah, orang-orang Marapu itu mereka tidak bisa menyebut nama Tuhan, mereka itu menyebut Tuhan dengan sebutan yang lain, yaitu yang bertelinga lebar tetapi mendengarkan semua yang dikatakan. Tidak bernama tetapi namanya lebih indah dari semua nama. Wow, ternyata orang-orang yang tidak beragama atau punya kepercayaan lain pun mereka menyebut Tuhan itu dengan cara mereka, dan mereka juga membutuhkan, memerlukan Tuhan. Opa oma, para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin opa oma sudah mengenal Tuhan jauh lebih lama daripada Romo ya. Benar tidak opa oma? Ada yang sudah umur 70 berarti kalau baptis dari kecil, kemudian menjadi anak, remaja, menjadi pemuda, akhirnya menikah. Wah, sudah kenal Tuhan lebih lama. Dan masing-masing kita menyebut Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita. Kemarin dalam bacaan Injil pada pesta tahta Santo Petrus, Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mempunyai nama khusus untuk Tuhan. Oh, Tuhan Yesus itu sahabatku. Tuhan Yesus itu kekuatanku. Tuhan Yesus itu gunung batuku. Dan berbagai macam nama untuk Tuhan atas hidup kita. Tentu dengan semakin mendalamnya relasi kita dengan Tuhan, dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang kita jumpai dengan Tuhan, kita sungguh semakin mengalami Tuhan, dan tentu kita semakin mengatakan aku memerlukan Tuhan dalam hidup. Opa oma yang saya kasihi, tentu satu hal yang menjadi pengalaman kita dan pemahaman kita, bahwa kita sering perlu membedakan agama dan iman, atau kita beragama, apakah kita juga sudah beriman? Kadang-kadang seorang anak yang dibaptis dari bayi dan kemudian mengenal agamanya, oh saya agama Katolik, tetapi dia tidak menghayati agamanya, tidak beriman. Ini satu kenyataan yang sedang kita hadapi, apalagi di tengah perubahan situasi hidup manusia karena pandemi, karena kemajuan teknologi. Apakah orang sungguh-sungguh beriman dan beragama dengan baik dan benar, sehingga dia sungguh memerlukan Tuhan. Nah, menurut seorang ahli, dia katakan bahwa agama itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Sebab agama itu merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam aturan hidup manusia. Ternyata kalau orang tidak beragama, ada kekacauan, entah dalam diri sebagai mikrokosmos bagi pribadi ataupun sebagai makrokosmos dunia pada umumnya. Dan kekuatan-kekuatan negatif, pikiran-pikiran yang mengalahkan dunia itu semakin kuat oleh karena orang tidak beragama. Berarti kalau kita simpulkan, kalau orang semakin beragama, berarti dia juga semakin mengenal harusnya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga yang dia sembah atau dia puji dalam hidupnya itu bukan hidup beragamanya, tapi hidup di dalam Allah. Tadi kita menyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus yang membuat jiwa kita, raga kita, dan seluruh hati, pikiran kita itu dikuasai oleh Roh, sehingga hidup kita adalah benar-benar dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tengah kerapuhan sekalipun.
Iya, umat Opa Oma yang saya kasihi, tentu semakin kita beragama, semakin kita mengenal Allah, maka Allah itu menjadi prioritas. Allah itu menjadi yang utama. Dia adalah kepentingan utama kita, unsur utama kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Seperti dikatakan oleh pemazmur tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, cerita tentang, kita sering dengar ayat ini tentang kerinduan seseorang yang dibandingkan dengan rusa. Nah, rusa itu menurut yang Romo pernah pahami sangat baunya itu mudah sekali mempengaruhi melawan ya, entah singa, entah harimau, itu mudah mencium bau dari rusa tadi. Maka rusa itu harus segera pergi mendapatkan air untuk bisa bersembunyi sehingga baunya yang sensitif itu tidak membuat dia celaka, terkam oleh binatang buas. Maka lebih jauh seperti rusa merindukan sungai yang berair itu maksudnya supaya dia tuh dari tempat persembunyian di air dan dia tidak diterkam oleh binatang buas yang lain. Nah, kalau saja rusa itu merindukan air ya, seperti rusa merindukan air, apalagi jiwa kita merindukan Allah lebih dalam lagi. Dan jiwa kita yang haus kepada Allah ini membuat kita bertanya-tanya, bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Opa Oma, pertanyaan yang sama, kapan sudah boleh melihat wajah Tuhan? Kebetulan Romo bertugas di Palasari sini, banyak Opa Omanya. Sebut di sini Opa itu peka, kalau Oma itu dadong. Jadi peka dan dadong di sini tuh banyak. Dan ketika Romo berkunjung ke rumah mereka, mereka tanya, Romo, kapan sudah nih ini peka akan meninggal? Kapan sudah dadong akan meninggal? Terus saya bilang, jangan bicara begitu, Opa Oma. Tuhan masih sangat mencintai Opa Oma sehingga sampai hari ini masih bisa ketemu Romo, masih bisa dikunjungi Tuhan melalui sakramen Kudus. Wah, mereka gembira. Terus pas pulang, nanti Romo pulang jangan lupa ya doakan peka dan dadong ya. Kenapa? Ya supaya cepat bisa ketemu Allah. Tapi demikian jiwa kita merindukan Allah. Opa Oma, para suster, ibu bapak yang saya cintai, tentu teks tadi yang kita sudah dengar cukup panjang, ayat 1 sampai 12. Ada dua bagian penting, ayat 1 sampai 6 dan 7 sampai 12. Gaya penulisan Mazmur itu dengan prosa, dengan syair yang indah. Tetapi saya kira kita mesti fokus kepada apa yang menjadi pikiran-pikiran pokok untuk Opa Oma bisa renungkan dalam kesempatan ini. Setelah kita mengalami bahwa Tuhan itu baik, pengalaman-pengalaman akan Allah menjaga Opa Oma sampai saat ini, ada begitu banyak kisah-kisah kasih Tuhan yang sangat dahsyat, sangat besar atas Opa Oma. Dan sampai saat ini Opa Oma begitu gembira, bahagia, masih bisa bertepuk tangan, masih bisa bergoyang badan, masih bisa tersenyum. Wah, itu berkat Tuhan luar biasa. Maka dalam hari-hari hidup Opa Oma yang perlu juga saya kira adalah istilahnya itu counting blessing, menghitung berkat-berkat Tuhan itu jauh lebih baik daripada mengingat kelemahan, keterbatasan, masa lalu, atau rasa kadang-kadang dalam pengalaman-pengalaman bersama anak-anak, cucu kadang-kadang mungkin tidak nyaman. Sudahlah, Opa Oma dalam segala pergumulan, mari menghitung berkat-berkat Tuhan sambil
seperti pemazmur berkata bahwa jiwaku merindukan Tuhan. Nah, Opa Oma yang saya cintai, semakin kita mengenal Allah, semakin kita memerlukan Allah. Ada beberapa hal ini yang saya kira perlu kita renungkan supaya bisa menjadi counting blessing kita atau berkat-berkat baru yang sudah terjadi ataupun akan terjadi, yaitu ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Semakin kita memerlukan Tuhan, harusnya relasi kita semakin akrab. Yang kedua, pengalaman-pengalaman doa kita semakin lebih mendalam. Yang ketiga, sabda Tuhan itu adalah kekuatan utama untuk menghayati kasih Tuhan. Dan tentu kalau masih sempat bisa dalam pelayanan-pelayanan dalam Roh Allah maupun merayakan liturgi sakramental baik secara online maupun offline, itu tentu sangat membantu Opa Oma untuk semakin menghitung berkat-berkat Tuhan. Satu persatu ya, Romo coba memberikan masukan ini, memberikan kita untuk direnungkan lebih jauh. Pertama itu, semakin kita memerlukan Tuhan, relasi kita semakin akrab dengan Tuhan. Ada relasi yang akrab. Dalam pengalaman akan Allah, ketika kita mulai dekat dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan itu sebagai Bapa. Dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus mulai dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat Allah perlu dipuji dan disembah. Setiap saat Allah perlu dipuji dan disembah. Orang merasa dekat dengan Bapa secara akrab, mesra dan selalu dilindungi, dicintai dan dipelihara olehnya dalam segala hal. Coba kita buka Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 28. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Indah sekali, semakin akrab dengan Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus, kita semakin mengalami Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Kemudian ayat lain yang bisa memberikan kita peneguhan ialah Galatia bab 4 ayat 6, dikatakan bahwa dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Betapa mulianya kita sebagai anak Allah ketika kita semakin punya relasi akrab dengan Allah, kita memerlukan Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak biasa. Opa Oma, para suster, ibu bapak yang saya cintai, dengan demikian lebih lanjut pengalaman akan Roh Allah sungguh menyadarkan kita bahwa kita ini menjadi lebih lanjut itu tempat kediaman Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita secara lebih dalam, yaitu tentang Roh Allah yang menjadikan kita sebagai kediamannya. Dengan Roh Kudus ini kita dimiliki oleh Allah sendiri, kita dituntun sendiri oleh Roh Kudus dan mengalaminya dalam hari-hari kehidupan kita. Ada bisikan-bisikan, dorongan-dorongan, tanda-tanda perubahan-perubahan dalam hidup kita, namun juga ada mujizat-mujizat yang membuat kita tetap dekat dan sungguh akrab dengan Tuhan sendiri. Oma, para suster, ibu bapak, saudari-saudara yang saya cintai. Yang kedua adalah pengalaman doa. Tentu mesti seperti tadi Romo katakan bahwa Opa Oma kan umur sudah ada yang 60, 70, bahkan 80 mungkin ya.
Dan pengalaman doanya pasti lebih dahsyat dari Romo. Romo baru umur 35 tahun ini, aduh masih muda. Aku ini masih muda, belum punya pengalaman. Dan Romo perlu belajar juga dari Opa Oma. Kesaksian-kesaksian hidup dari Opa Oma, pengalaman-pengalaman jatuh bangun, pengalaman-pengalaman hidup rohani yang dalam, itu juga perlu Romo pelajari, perlu Romo teladani. Tentu kita bisa melihat dari sisi ini, bahwa masing-masing kita dengan pengalaman-pengalaman doa kita ini harusnya saling memperkaya, saling menguatkan, meneguhkan. Namun hal ini adalah yang saya kira penting, bahwa semakin kita berdoa, semakin kita mengalami Allah dalam hidup kita, ada selalu pembaharuan dalam roh untuk hidup kita. Pengalaman doa itu membuat pembaharuan dalam roh. Jadi akhirnya bukan lagi diri kita yang berdoa, bahkan sampai roh Allah berdoa di dalam diri kita. Saking dalamnya hubungan kita dengan Allah. Betapa kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sendiri dalam naungan roh Allahnya akan selalu mengingatkan kita. Seperti kata Paulus dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 16. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya Opa Oma ya, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, karena roh Allah mendorong, menuntut, membaharui hati dan jiwa untuk semakin akrab dengan Allah. Di sanalah kita semakin yakin kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tentu kadang-kadang doa-doa kita itu, aduh saya sakit ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Mungkin kadang-kadang doa kita adalah doa minta-minta. Saya kira kita tahu cara berdoa, bahwa doa kita mesti doa pujian, doa syukur, doa yang sungguh berserah kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemudian juga saya kira Opa Oma yang penting dalam pembaharuan dalam roh, dalam doa-doa kita itu adalah doa spontan. Jadi doa spontan itu maksudnya kadang-kadang memang kita kan perlu doa rosario atau doa devosional dan kita mengikuti urut-urutan dalam doa-doa itu. Tapi kadang-kadang kita perlu terdiam dan kita berbicara akrab dengan Tuhan dengan doa-doa spontan. Seperti dua orang sahabat yang duduk dengan penuh sukacita, saling bercerita, berbagi pengalaman. Doa-doa spontan ini juga berguna saya kira untuk Opa Oma, untuk semakin bisa mengalami keagraban dengan Tuhan sendiri. Dan saya kira kalau Opa Oma masih punya banyak waktu, kesempatan, satu hal ini yaitu sabda Tuhan atau menghayati Alkitab. Tentu Opa Oma masih punya banyak waktu ya untuk melakukan ini. Entah bacaan-bacaan kitab suci secara liturgis, bacaan-bacaan harian sebelum misa perlu dibaca, atau juga bacaan-bacaan yang menginspirasi, yang memberikan kekuatan tersendiri setelah dibaca. Itu juga perlu dijadwalkan. Nah, di dalam membaca Alkitab dan menghayatinya, saya kira kita juga perlu membaca di dalam roh. Biarkan Roh Kudus yang membakar semangat kita untuk sungguh-sungguh membaca kitab suci ini dengan gembira, dengan sukacita. Dan sabda Tuhan ini diterima sebagai sumber kasih dan hidup Allah yang menyembuhkan jiwa. Ya, mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman tidak enak dalam hidup, sabda Tuhan bisa menjadi penyembuh bagi jiwa, yang menegur agar hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang pas kita baca, wah ini pas ini, saya lagi Opa Oma juga galau nih. Ya,
Sabda Tuhan menjadi cara Tuhan untuk menegur, untuk memberikan gembiraan. Dan sabda Tuhan juga menjadi terang pelita bagi langkah hidup sehari-hari, yang menjadi santapan rohani sehari-hari bagi hidup setiap orang dalam segala situasi dan kesulitan. Saya kira kalau Opa Oma pernah menerima pencurahan Roh Kudus ya, pernah ditumpangi kemudian mengalami pencurahan, kerinduan kita untuk baca kitab suci itu berapi-api, luar biasa. Bahkan mau baca Kejadian sampai Wahyu itu berulang-ulang kali. Saya punya pengalaman dengan seorang ibu, sudah umur 65 tahun, pernah mengalami pencurahan roh, dan sudah baca kitab suci itu bolak-balik sudah 7 kali. Kejadian sampai Wahyu, dan tidak pernah bosan. Setiap hari harus baca kitab suci. Dan setelah berbagi begitu banyak pengalaman, wow, ternyata tidak hanya membaca, tapi Oma juga itu mengerti banyak hal, dicerahi oleh Roh Kudus banyak hal, dan mengalami betul-betul bahwa Tuhan sangat diperlukan dalam hidupnya melalui sabdanya. Opa Oma, para suster, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira di antara Opa Oma mungkin masih ada yang melakukan pelayanan ya, entah pelayanan langsung, turut berdoa, turut melayani dalam kehidupan gereja, tapi juga saya kira satu pelayanan yang penting untuk Opa Oma adalah jangan henti-hentinya berdoa bagi yang lain. Nah, saya kira satu hal yang kadang-kadang mungkin kita sudah pernah refleksikan atau juga perlu kita ingatkan kembali bahwa link doa, semacam komunitas doa itu sangat diperlukan untuk saling mendoakan yang lain. Jadi kadang-kadang ada sahabat kita yang sedang punya masalah atau sedang sakit ini, link doa, terhubung dalam doa itu sangat, saya kira penting sekali. Dalam berbagai pengalaman, misalnya ada Oma yang WA atau teks saya bilang, Romo tolong doakan saya. Terus saya kasih tahu teman saya yang lain, teman saya, ada kenalan saya mau minta doa, tolong dong kita saling doakan. Sekarang ini, saat ini kita bersekutu dalam doa. Wow, ternyata kuasa itu memang, kuasa doa itu dahsyat. Terutama yang saya memaksudkan ini adalah kuasa pelayanan doa ketika semua terhubung untuk mendoakan orang yang sangat membutuhkan pada jam. Saya kira kuasa doa syafaat ya, persisnya untuk kita saling mendoakan yang lain. Dan ketika kita dibaharui dalam roh ya, Opa Oma, saudara-saudari, kuasa doa, pelayanan doa ini menjadi begitu berarti sekali bagi orang yang membutuhkan, dan akan membuat orang diperkaya juga hidupnya oleh karena ada relasi pelayanan yang kuat ini. Maka saya kira pengalaman-pengalaman kita dalam pelayanan dalam roh ini bisa dibagikan, di-sharingkan, sehingga banyak saudara-saudari yang lain, sahabat-sahabat kita, opa-oma yang lain yang belum tahu tentang hal itu, wah sekarang jadi tahu, oke, waktunya untuk terus berbagi doa, terus berbagi pengalaman, dan akhirnya banyak yang lain tertolong oleh karena kuasa pelayanan doa dalam roh ini. Dan yang terakhir, yaitu merayakan liturgi sakramental. Tentu kalau Opa Oma sudah semakin memerlukan Tuhan, nah wujud dari dekatnya kita dengan Tuhan, rasa memerlukan kita akan Tuhan itu adalah kita sungguh-sungguh merayakan liturgi sakramental dengan baik, dengan sungguh hati. Kalau kita sudah mengalami pembaharuan dalam roh, maka kita akan mengalami bahwa liturgi sakramental itu membantu kita untuk terhubung dengan
doa-doa yang kita sudah lakukan, kitab suci dengan pelayanan, dan membuat kita menjadi orang yang berbakti, memuji, menghayati sabda Allah, dan lebih aktif lagi dengan khidmat mengikuti upacara-upacara sakramental di dalam gereja, misalnya Ekaristi atau sakramen-sakramen lain yang dihayati di dalam gereja kita. Opa Oma, saudara-saudari, para suster yang saya cintai, saya kira nanti dalam sesi interaktif boleh kita berbagi pengalaman, berbagi cerita yang lain mungkin, supaya hal-hal yang saya bagikan tadi bisa menjadi sebuah refleksi kita bersama, bahwa ku perlu Kau Tuhan dalam hidup ini, dan sangat kuperlukan, dan kuperlukan di Kau seperti rusa merindukan sungai. Demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Setiap saat, setiap waktu, ketika relasi kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romotinus. Romotinus, jadi Halo. penyanyi kita. Ya. Romotinus, ya. Jadi Ya. mau bernyanyi buat kita. Boleh. Semoga nadanya bagus. Ku perlu Kau Tuhan ya. Opa Oma, Yap. lagu ini Ku Perlu Kau Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam di hati kita, di pikiran kita, dan bahwa kita untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Semoga yang mengiringi. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Gereja depan Sama pastoran. Romo, ya. Oke. Halo Suster Eligia, OSF, Suster Clemencia, Suster Sita. Senang sekali Suster. Oh ya. Mana suaranya Suster? Punapi nih ke? Segar? Nah, sampun. Wah, Suster Clemencia, ayo ke Sumba. Nanti Romo akan ke BSB ya, ke Semarang ya. Iya, makasih Suster Eligia dan Suster Ya, terima kasih Clemencia. Suster.
Ya, Oma Opa, sebelum kita mulai dialog, kita akan minta tim yang ada di studio ya, Fasar, untuk menayangkan cuplikan gereja dan Gua Maria Palasari ya. Oke, mari Wow, silakan. terima kasih. Fasar. Terima kasih Opa Oma, kalau mau sempat ke Palasari ditunggu sama Romotinus ya. Ada gereja yang bagus di ya style Bali dan gotik. Ayo melalui ke Palasari. Nah, ini Gua Marianya bagus. Yang belum pernah ke Palasari, Bali, ditunggu ya. Ya, Romo. Saya sudah pernah sekali Romo ke sana. Wow, luar biasa baik. Sudah. Romo, sebelum Ya. Opa yang bertanya, tolong dibantu ya Romo. Ya. Kita itu dapat chat dari Oma untuk menanggapi sharing dari umat tentang mujizat kesembuhan yang terjadi di Gua Maria Palinggih Dewi Kaniaka Maria. Apa Ya. betul Romo, di sana sering terjadi mujizat kesembuhan? Opa Oma yang saya kasihi, tentu sebagai tempat doa, tempat wisata rohani, bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi juga dari berbagai agama lain, terutama agama Hindu. Ada banyak kesaksian-kesaksian mereka disembuhkan. Ada yang sudah 7 tahun belum juga diberi momongan. Setelah berdoa di Gua Maria Palasari, mereka akhirnya mempunyai momongan. Ada seorang anak menderita diabetes tinggi sampai 500, itu juga bahkan sudah dinyatakan akan meninggal, bahkan Tuhan menjamah dan kembali sehat seperti semula. Bahkan dia sudah datang kembali ke Palasari untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dan berbagai kesaksian-kesaksian lainnya di Palasari ini. Ya Romo, terima kasih. Mungkin dari Oma Opa ada yang mau bertanya ke Romo Tinus? Kami persilakan. Karena jam 12 ya mau. Iya, kebetulan jam 12 di sini kami bunyikan lonceng dan bunyinya cukup keras. Ya, terdengar sampai sini Romo. Akhirnya di-record ya. Apa ada yang mau Bu bertanya? Ike, saya coba tanya Bu Ike. Ya, mari silakan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Ya. Selamat siang Romotinus, kenalkan saya Rudi. Saya ada di Semarang, parokinya Sendang Guwo ya. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami bahwa kita nantinya juga tua ya, seperti Oma Opa. Nah, ini saya mewakili atau mungkin dari Oma Opa mungkin ada yang bertanya-tanya ini. Bagaimana nih kalau pelayanan? Lah, wong saya tuh sudah tua, seandainya kita besok tua. Nah, tua kan tidak bisa apa-apa. Mau pergi juga nanti tidak ada yang nganter. Mau pelayanan apa lagi? Lah, sebagaimana mestinya nantinya atau kita nanti kalau tua itu bagaimana langkah-langkah kita untuk berpelayanan sementara fisik kita tidak
memungkinkan, atau ada dengan cara lain ini pelayanan bentuk yang bagaimana? Ini satu. Terus kedua, untuk menumbuhkan iman atau menumbuhkan roh sehingga kita bisa berbuah, sehingga roh kita menjadikan tumbuh baik. Itu diantaranya dengan doa. Karena doa itu kan kita merupakan devosi bersama dengan Yesus, ya. Ini kalau kita tua itu biasanya identik dengan ngantuk, ya, identik dengan fisik yang lemah, ya. Tapi mudah-mudahan semua oma-opa yang di sini ini kuat, semangat, tidak ada yang lemah, semua sehat. Begitu ya, Oma. Nah, seandainya kita di dalam doa, di dalam berdevosi, kepengennya tuh berdoa. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata indah dalam doa. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang enak, kata-kata yang istilahnya memuji, memuliakan. Itu bagaimana, Romo? Supaya kita bisa berdoa dengan baik, atau harus bagaimana, atau dengan cara bagaimana. Satu sisi lagi, kalau kita sedang berdoa nih, Mo, ya, kadang kita mau rosario, pengennya rosario, baru doa rosario satu putaran, doa Salam Maria baru 5 kali, sudah tertidur. Tahu-tahu kita sudah bangun, rosario sudah di sebelah kita. Nah, dengan membaca sabda, dengan membaca firman, ya, dengan membaca Alkitab, ya, membaca Injil, supaya kita bisa bertumbuh, bisa kuat, iman kita bisa tahu. Tapi kesempatan membaca itu kadang sulit, Wah, kadang ya seperti itu, ngantuk. Bahkan kitab suci itu kadang sudah ada di sebelah kita. Nah, dengan adanya yang demikian ini, kira-kira bagaimana pendapat Romo, cara-cara bagaimana yang harus kita lakukan seandainya kita nanti tua, atau mungkin oma-opa yang mungkin juga pernah melakukan atau mengalami hal seperti ini. Tapi saya percaya oma-opa yang di sini itu semua semangat, semua sehat. Begitu, Romo, Timus. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Mari Romo dibantu ya untuk pencerahannya atas pertanyaan. Mari beri tepuk tangan dulu buat Pak Rudi. Wah, luar biasa ini. Sudah mempersiapkan masa depan ini ya. Masa tua. Pak Rudi, senang sekali dengan pertanyaannya. Menarik untuk tema kita semakin memerlukan Tuhan, tapi juga kita mau untuk melayani dengan sungguh, melayani dengan nyata ya. Saya kira tentu masing-masing kita ada di mana, di paroki mana seperti itu, dan kita tergabung dalam kelompok karismatik atau kelompok kategorial apapun, punya cara untuk terlibat dalam pelayanan. Saya yakin juga di antara opa-oma ini mungkin ada yang prodiakon, ada yang masuk kelompok kategorial yang lain ya, turut berdoa, turut melayani. Saya kira di sanalah tempat kita untuk melayani dengan sungguh. Dan masing-masing kita punya cara. Kalau opa-oma yang benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa lagi, yang hanya bisa di kursi roda, di tempat tidur, tadi saya menganjurkan yaitu berdoa tadi dengan cara kita. Nah, tentu tidak indah-indah, tapi juga ketika opa-oma berdoa dengan sungguh, walaupun doanya cuma 1 kali Salam Maria, tapi berdoa untuk yang lain, untuk sahabat, untuk kenalan yang membutuhkan doa, doa-doa opa-oma itu juga berkenan di hadapan Tuhan, apalagi didoakan dalam roh dan kebenaran. Dan saya kira masing-masing kita, opa-oma, punya cara sendiri ya, penekanannya adalah cara sendiri untuk memberikan pelayanan dalam doa, dan cara kita berdoa silakan dilakukan. Atau saya kira PDC ini kan pasti punya kiat-kiat ya untuk membuat opa-oma semakin rajin juga dalam pelayanan-pelayanan mereka, supaya mereka sungguh merasa berarti juga dalam doa-doa mereka. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih ya Romo. Ya, tadi saya masih ingat kata-kata Romo.
seberapa perlu kita membutuhkan Tuhan. Ya, ya saya merasa untuk pribadi saya sendiri sih memang setiap detik perlu Tuhan. Seperti udara yang saya hirup. Karena Tuhan Yesus itu sumber kuat kita, perlindungan dan penyelamat kita. Terima kasih ya Romo. Ya, Terima oke. kasih. Romo mungkin ada tambahan lagi untuk Bu Maria Palinggi Dewi Kaniaka Maria yang mungkin bisa di-sharingkan ke Oma, Opa? Oh ya, Opa Oma, ada satu tradisi di Bali yaitu hari bulan purnama. Jadi dalam satu bulan itu ada satu tanggal atau satu hari itu disebut puncak bulan purnama. Nah, kebetulan di Palasari ini semua umatnya adalah orang Bali dan sedikit menganut tentu budaya-budaya seperti itu. Maka setiap bulan di Pelinggi Ida Kaniaka Maria itu diadakan misa bulan purnama, persis pada puncak bulan purnama itu, dan penghormatannya kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena sedikit dihubungkan dengan kitab Wahyu bahwa Maria berdiri di atas kaki bulan dengan bermahkotakan 12 bintang. Teks itu dipakai untuk pendasaran dari misa bulan purnama. Dan pada saat misa bulan purnama itu diadakan semacam prosesi membakar wujud-wujud doa, kemudian membawa bunga-bunga tentu seperti biasa, dan juga ada perarakan patung Maria di sekitar pelataran Goa Maria itu dan dirayakan Ekaristi. Nah, pada saat itu banyak wujud-wujud khusus dari umat didoakan secara khusus juga dalam perayaan itu. Dan banyak kesaksian bahwa doa-doa mereka terkabul melalui doa pada misa bulan purnama itu. Demikian, Ya. baik. Ya, luar biasa ya Romo ya. Romo, di sana dibuka untuk umum ya sekarang saat ini? Iya, sejak sudah tidak berlaku PPKM, sudah dibuka untuk umum. Ya, Dan sudah Bali banyak aman. umat dari Bali, sekitar Bali tentu, dan juga dari Jawa, sudah banyak yang ke Palasari. Ya, terima kasih ya Romo Tinus yang sudah membawakan renungan bagi kita semua yang ada di sini. Semoga renungan yang dibawakan Romo Tinus bisa memberikan kita berkat yang positif bagi kita untuk dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Mari Opa Oma kita menanggapi renungan dari Romo Tinus, kita angkat satu pujian yang terutama. Mari Sis Dewi dan tim yang ada di studio. Silakan. Mari kita bersama-sama menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini, karena kita mau menjadi pewarta-pewarta Tuhan dalam melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan melalui Romo Tinus. Kami percaya Engkau sungguh-sungguh hadir dan tinggal di dalam hati kami, menemani diri kami, memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup ini. Biarlah firman-Mu selalu menyertai diri kami, dan kami siap menjadi pewarta sabda-Mu di dalam kehidupan kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, dan semua orang yang Kau percayakan di dalam diri kami. Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau yang terutama di dalam hidup ini. Sekali lagi kita nyanyikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya Ya, kembalikan terima lagi ke Ibu kasih. Ida. Terima kasih. Sis Dewi, ya. Oke, Oma, kita berdoa sudah, bernyanyi sudah, renungan sudah. Mari kita untuk sehat jasmani, kita akan senam ya, Oma. Mari silakan. Pasar.
Ya, terima kasih Cik Giyok, Cik Indang. Oma Opa sudah berkeringat semua ya. Oke, mari kita lanjut langsung saja. Dipersilakan Cik Evi. Ya, Mari Cik Evi. shalom, Oma Opa, Bruder, Suster, Romo semuanya. Sudah sehat semua ya, sudah senam ya Oma, seger ya. Puji Tuhan. Ya sekarang kita, Oma kalau mau minum dulu loh Oma, habis senam. Ya, Oma ini habis ini akan ada kegiatan ya. Oh ya, perkenalkan saya Evi, dengan Evi. Ini saya mau ajak teman Oma Opa, Bruder Suster untuk melakukan kegiatan rohani juga ya. Caranya begini, Oma Opa kemarin udah disuruh menyiapkan itu ya, bolpen sama kertas. Udah semua? Tolong ditunjukkan siapa yang udah siap kertas dan bolpennya. Ya, terima kasih sudah disiapkan ya. Sekarang begini, Oma Opa ambil bolpennya, sekarang dibelah jadi dua. Halo. Garis. Oh, ya ampun. Dibelah jadi dua. Halo Ika. Lalu yang kolom sebelah kiri ditulis ya, atasnya judulnya ya. Kolom yang sebelah kanan judulnya tidak. Jadi nanti jadinya seperti ini. Kelihatan enggak? Ya dan tidak. Ya, Ayo, yang gini di ya. studio semua pakai kertas. Nurut sama Evi ayo semua. Ya, gini ya, digaris gini ya. Ya dan tidak dibikin kayak kolom ya. Satu sini. Satu sini. Ya, silakan sudah. Nah, nanti di situ ada 8 pertanyaan. Nanti Oma Opa menjawab ya. Menjawabnya dengan cara begini. Kalau saya mengasih pertanyaan, misal jawabannya ya, berarti di kolom ya dikasih angka 1. Itu. Ya, kalau misalnya tidak ya yang tidaknya dikasih angka 1 gitu. Nanti setelah pertanyaan kedua dan sampai pertanyaan ke-8 juga gitu ditambahkan lagi. Kalau misalnya ya tambahkan 1 lagi gitu ya. Bawahnya ya. Ya. Sudah paham Oma Opa, Suster Bruder? Sudah paham? Sudah paham semua ya? Ya. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Nanti dijawab dengan sejujur-jujurnya dari hati ya Oma Opa, karena ini nanti untuk bahan perenungan kita sendiri. Jadi nomor 1 pertanyaannya. Apakah Oma Opa, Bruder Suster setiap hari sudah membaca kitab suci? Ya, silahkan ditulis yang ya atau tidak. Di kolomnya itu ditulis angka 1. Sudah semua Oma, Opa? Sudah ya? Nomor 2 sekarang. Apakah Oma, Opa, Bruder, Suster kadang-kadang masih sering khawatir yang berlebihan? Kadang takut, kadang khawatir gitu yang berlebihan. Ya, dengan dengan jujur ya untuk diri sendiri. Ya, terus pertanyaan nomor 3. Apakah Oma, Opa, Bruder, Suster pernah mengunjungi dan mendoakan orang yang sakit? Karena ini masih pandemi, berarti sebelum pandemi ya. Pernah enggak? Tidak hanya mengunjungi, tapi mendoakan orang yang sakit, teman yang sakit, sahabat atau keluarga yang sakit. Ya, silakan. Jawab ya atau tidak, enggak apa-apa ya. Dijawab tidak, ya tidak apa-apa. Nanti ini untuk perenungan kita kok. Lalu yang keempat, masa pandemi ini, Oma, Opa, Bruder, Suster sudah pernah mengikuti misa offline atau belum? Tatap muka, maksudnya ke gereja gitu. Datang, hadir. Waktu pandemi, waktu belum Omikron belum naik ini ya, kemarin-kemarin kan masih itu sudah dibuka gerejanya itu ya. Itu pernah enggak?
Sekarang juga masih dibuka kok gerejanya ya. Jangan wong dia lagi. Sudah, Oma, Opa? Sudah ya? Sekarang yang nomor 5 ya. Pernah mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kita? Ya, silakan. Pernah mendoakan enggak orang-orang kadang-kadang yang menjengkelkan kita, menyakiti kita? Ini Tuhan Yesus sendiri loh ya yang mengajak kita. Tuhan juga mengajak kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kadang-kadang menjengkelkan ya, Oma, Opa, Brother, Suster. Silahkan dijawab. Lalu pertanyaan ke-6. Apakah Oma, Opa, Brother, Suster sudah mendoakan keluarganya tiap hari? Ya, dijawab ya. Dikasih angka 1. Lalu nomor 7. Apakah Oma, Opa, Brother, Suster sudah 100% bersyukur untuk keadaan yang saat ini nih? Khususnya pandemi ini ya. Kadang nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa kemana-mana. Terus bagi yang sakit, tetap berharap pada Tuhan Yesus nggak? Tetap percaya 100%. Atau kadang-kadang malah aduh sedih, putus asa gitu atau gimana gitu. Kalau ya dijawab yang kolom ya, kalau tidak di kolom tidak. Sudah semua, Oma, Opa, Brother, Suster, sudah ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah Oma, Opa, Brother, Suster pernah memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus? Khususnya ya untuk siapa saja, untuk teman, keluarga, saudara, pernah bersaksi enggak tentang kebaikan Tuhan Yesus? Ya. Sudah semua? Oma, Opa, Brother, Suster sudah selesai? Kalau sudah selesai tolong dihitung skornya. Yang ya ada berapa, yang tidak ada berapa. Ada yang jawabannya 8-0 skornya? Ada enggak? Coba dibuka mic-nya. Yang ada siapa? Oma siapa? Coba. Yang tidaknya yang kosong. Yang 8-nya yang terisi penuh. Yanya. Yang isi 8 mungkin Romo sama Suster, Ci. Oh, tapi ini ada loh ditunjukkan nih. Banyak yang ya. 8, wah puji Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ci Inge, puji Tuhan Ci Inge. Oma, Opa banyak yang ya semua. Ada yang itu 08. Loh, Tidaknya Evi kosong, tadi tuh 8-nya terisi. tadi Tidaknya. ada pertanyaan yang apakah pernah ke Ada enggak? kemudian Ya, jawabnya 6 iya, ya. Evi. Tidak, 2. Bagus. Yang banyak ianya ya bersyukur ya. Selalu semangat tetap mengikuti Tuhan Yesus ya. Kalau yang belum, misalnya ianya masih kosong, tidak apa-apa, tidak usah putus asa ya, tetap semangat. Kita mengejar nanti supaya iya semua ya. Oma, Opa, Brother, Suster. Ini nanti untuk bahan perenungan Oma, Opa, Suster, Brother sendiri ya nanti ya. Kalau malam direnungkan, oh jawaban saya kok banyak ianya atau banyak tidaknya, nanti direnungkan sendiri. Nanti untuk diri sendiri nanti ya. Nah, Ya, Oma, Ya. yang tidak baik dipertahankan. Yang memang banyak tidaknya, ya yuk kita coba sama-sama. ya. Mulai dari hal yang bisa kita lakukan dulu.
Ya, Oke, thank you ya, demikian Dewi. Oma Opa. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Cik Evi. Ya, silakan Lupa Dewi. antar semua acara kita tetap memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kembalikan lagi ke tim ya, Sis Dewi silakan. Ya. Suaranya gini, pasar. Oke. Oke, luar biasa ya. Tadi game-gamenya luar biasa ya. Isimu ya semua apa ada yang tidak? Bulan apa bulan? Isinya ada yang tidak, saya jujur, karena mungkin saya nanti kalau semoga saya nanti kalau jadi oma Harus mendoakan ya setiap banyak hari. ya. Terutama itu yang mendoakan setiap hari itu. Ya, Luar biasa. Terima kasih Ike, apa namanya si Evi, Ya, sama-sama. kegiatannya buat oma opa bermanfaat untuk pemerenungan. Silakan. betul sekali. Nah, oma opa, suster bruder, Romo dan saudara-saudari, mari kita bersama-sama mau menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Kita mau memberikan rasa hormat syukur kita kepada Tuhan yang telah hadir di dalam pertemuan kita. Kita nyanyikan segala puji, hormat, syukur. Ya. Hormat syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketika yang Esa, Haleluya, haleluya. ketika yang besar. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai pertemuan kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami dari pertemuan ini. Kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam penyertaan dan penyelenggaraan-Mu. Tak lupa kami saat ini juga memohon berkat melalui Romo Tinus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga opa-oma, para suster, ibu bapak, saudari-saudara, segala pelayanan kita pada kesempatan ini, sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan, kehidupan, kesehatan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Romo. Ya, terima kasih Sis Dewi, terima kasih berkatnya Romo Tinus. Sebelum kita mengakhiri, akan ada sedikit pengumuman. PDC selanjutnya akan diadakan Rabu tanggal 9 Maret 2022 dengan pembawa renungan Bapak FX Rudi Santoso. Mungkin dari studio ada tambahan pengumuman? Wah, ini temanya bagus ini, bertumbuh dalam roh. Enggak ada Iko. Oke, terima kasih. Oma, Opa, tak terasa PDC online sudah berlangsung selama 2 jam lebih ya. Ini sudah waktunya tim PDC untuk undur diri. Terima kasih semuanya. Oma, Opa, Suster, Romo Tinus, terima kasih sekali. Pak Surya yang dari Bandung dan ada beberapa PD lansia dari Bandung. Tadi sudah saya sapa lewat chat ya. Ada Ibu Dr. Gigi Lina dan Ibu Teresia Endang. Selamat bergabung dengan tim PDC ya. Terima kasih buat kehadirannya. Oke. Kemudian yang untuk terakhir kali kita akan mempersilahkan tim PDC untuk menutup ujian penutup ya. Kami dari tim PDC online mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Opa Oma, Suster, dan Romo. Sampai bertemu lagi Rabu tanggal 9 Maret 2022. Oh, belum. Terima kasih Oma Opa. Belum Ika. Ya. Mari silakan. Yuk. Ayo Oma-Oma, kita menyanyikan lagu Sukacita PDC online untuk menutup acara PDC pada siang hari ini. Halo kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersukacita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkat, tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, ayo bersukacita. Ayo lansia, ayo bersukacita, karena Tuhan sudah pelihara. PDC online, PDC online, tetap dinanti di depan layar, melepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersukacita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Sayonara. Sayonara mau Pak semuanya, Suster, Bruder, Romo. Ayo Nara, musiknya masih mencari. Suster. Sampai jumpa lagi. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Sudah puasa loh. 2 minggu lagi sudah puasa. Tapi tetap semangat Cik Nge. Iya. Oh, Evi kenceng. Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara,
berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang sepatu, gelang sepatu, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Kapan-kapan, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. Kapan-kapan kita berjumpa. Kapan? Tanggal berapa? 9 Maret. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa, pasti tanggal 9 Maret. Mungkin lusa, pasti tanggal 9 Maret. Luar biasa. Selamat siang Oma Opa. Tuhan memberkati. Tanggal 9 jangan lupa Om. Sarangi. Foto nih. Makasih Ike, semuanya Romotinus, semuanya yang hadir pada siang hari ini, Pak Surya dan para lansia, undangan semuanya luar biasa. Ike, terima kasih. Thank you, sama-sama teman-teman. Bye. Hai Ika. Amin Sampai jumpa, ya. Oma Opa. Jumpa ya Oma Opa, brother sister.